Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang kembali di kelas hukum pemerintahan daerah. Pada kesempatan kali ini kita memasuki pertemuan ketiga dengan materi pengaturan otonomi daerah. Sebagai pengantar, mata kuliah ini nantinya akan menjelaskan aturan-aturan yang menjadi dasar pelaksanaan pemerintahan daerah mulai dari awal Indonesia merdeka sampai dengan yang berlaku saat ini. Jadi kita hanya membicarakan atau mengulas peraturan apa saja yang pernah berlaku tentang pemerintahan daerah di Indonesia. Capaian pembelajaran yang akan diharapkan setelah menonton video ini, mahasiswa mampu menjelaskan pengaturan dan bentuk-bentuk otonomi daerah sepanjang berlakunya Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Baik, selintas sejarah pengaturan otonomi daerah. Kalau teman-teman mahasiswa bisa lihat, itu yang kolom paling atas, itu adalah norma tertinggi Undang-Undang Dasar kita. Jadi ada kira-kira 3 undang-undang dasar ya, ada undang-undang dasar asli yang disahkan 18 Agustus, kemudian UUDS 50, kemudian Dekret 5 Juli, jadi kita kembali lagi ke undang-undang asli, dan yang terakhir adalah amandemen undang-undang dasar yang berlaku saat ini. Jadi, sebagai hukum tertinggi, tentu di sana ada pengaturan tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah, tepatnya di pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Kita agak melihat ke kiri, jadi yang Undang-Undang 1945 itu mendelegasikan atau melahirkan 2 undang-undang sebagai dasar penyelenggara pemerintahan daerah. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945, kemudian yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948. Jadi otonomi yang diberikan yang tahun 45 itu yaitu otonomi Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Kemudian yang tahun 48 yaitu otonomi yang sebanyak-banyaknya. Kemudian UUDS 1950 artinya ini kita menggunakan undang-undang dasar sementara. Ini melahirkan 2 undang-undang tentang pemerintahan daerah, lebih tepatnya yang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 yaitu otonomi yang real dan seluas-luasnya. Kemudian setelah peristiwa Dekret 5 Juli 1959, keluarlah yang namanya Penpres nomor 6 tahun 1959. Otonomi yang diberikan yaitu otonomi real dan seluas-luasnya. Kemudian setelah itu lahirlah nanti, setelah kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45, setelah dekret itu kembali ke Undang-Undang Dasar 45, lahir kembali yang namanya Undang-Undang tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965. Kemudian setelah pemerintahan berganti, kalau bahasa sejarahnya itu rezim dari Orde Lama ke Orde Baru itu melahirkan Undang-Undang Otonomi Daerah atau Pemerintahan Daerah yang pertama, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Otonomi yang diberikan yaitu otonomi real dan bertanggung jawab. Kemudian posisi desentralisasi sama pentingnya dengan dekonsentrasi. Jadi kalau kita lihat kebalikannya, sebelum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 74 itu tidak ada yang mengatakan desentralisasi itu sama penting. Bahkan selalu mengatakan bahwa desentralisasi atau otonomi itu selalu diperkuat atau dalam bahasa sebanyak-banyaknya atau seluas-luasnya. Kemudian setelah Orde Baru berakhir yaitu di 98, kemudian 1 tahun berikutnya di tahun 1999 lahirlah Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Ini otonominya adalah otonomi real, bertanggung jawab, dan seluas-luasnya. Jadi tidak ada penegasan desentralisasi sama pentingnya dengan dekonsentrasi. Kemudian, setelah amandemen, lahirlah Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.
Dan yang berlaku saat ini yaitu Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Ini sama otonominya dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, yaitu otonomi real, bertanggung jawab, dan seluas-luasnya. Ini adalah nama undang-undang atau nama peraturan. Ini sengaja diambil dari peraturan yang berada di tingkat pusat saja. Artinya peraturan yang dibentuk oleh Presiden bersama juga dengan DPR. Tadi sekilas sudah saya jelaskan perjalanannya. Nah, di sini kita akan mengelaborasi lebih lanjut judul daripada Undang-Undang Pemerintahan Daerah dari masa ke masa. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Peraturan Kedudukan Komite Nasional Daerah. Dari namanya memang tidak menunjukkan bahwa ini adalah berbicara tentang pemerintahan daerah. Tapi teman-teman mahasiswa harus mengingat, dulu ada yang namanya KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat, maka di daerah juga ada yang namanya Komite Nasional Daerah. Dari sini, sangat jelas sekali bahwa founding father kita, ataupun pemerintah pusat kita pada waktu awal-awal merdeka di tahun 45, menginginkan adanya sebuah bentuk otonomi daerah, dan mereka menginginkan yang namanya pemerintahan daerah itu dilaksanakan oleh daerah itu sendiri. Kemudian, di 3 tahun berselang, yaitu Undang-Undang Nomor 22 tahun 1948, ini nama undang-undangnya panjang sekali, yaitu tentang penetapan aturan-aturan pokok mengenai pemerintahan sendiri di daerah-daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dari namanya jelas sekali, dari nama undang-undang ini, bahwa undang-undang ini ingin menunjukkan bahwa setiap daerah itu nanti mempunyai hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Artinya memang otonomi daerah itu dari dulu sudah direncanakan, diberikan seluas-luasnya kepada daerah di Indonesia. Kemudian pada tahun berikutnya, yaitu di tahun 57, lahirlah Undang-Undang Nomor 1 tahun 57 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Jadi, penamaannya sekarang sudah mulai singkat, menggunakan pokok-pokok. Ini berbicara secara umum ketentuan bagaimana penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kemudian, setelah dekret, tadi juga sudah diulas, ada yang namanya penetapan Presiden nomor 6 tahun 1959 tentang pemerintahan daerah. Nah, penetapan Presiden di sini harus kita baca sebagai setingkat dengan undang-undang, karena memang waktu itu kondisinya lagi dalam kondisi yang berlaku hukum tata negara darurat, yaitu dengan Dekret 5 Juli 1959. Maka penetapan Presiden pada waktu itu hampir setara, atau bisa kita baca sebagai setara dengan undang-undang. Kemudian di tahun berikutnya, yaitu Undang-Undang Nomor 18 tahun 1965, lahirlah Undang-Undang tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Jadi sudah mulai tertib nih menggunakan istilah pokok-pokok pemerintahan daerah. Yang paling penting, pemerintahan daerahnya dibunyikan di dalam undang-undang. Kalau di sebelumnya itu tidak dibunyikan di dalam judul, yaitu di tahun 45 dan di tahun 48 itu tidak spesifik menyebutkan pemerintahan daerah di dalam judul undang-undangnya. Kemudian setelah Orde Baru, yaitu di tahun 74, lahirlah Undang-Undang Nomor 5 tahun 74 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Jadi ada perbedaan. Kalau yang sebelum-sebelumnya itu berbicara tentang pemerintahan daerah, tapi di masa ini itu judulnya memakai imbuhan di pemerintahan di daerah. Jadi ingin menunjukkan adanya pemerintahan di daerah begitu. Ini kaitannya dengan tadi dekonsentrasi sama pentingnya dengan desentralisasi. Kemudian setelah reformasi di tahun 99 lahirlah Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Inilah yang kita pertama kali saksikan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah itu dipilih oleh DPRD. Dan otonomi yang berlaku pada waktu itu sangat luas sekali, bahkan antara bupati, wali kota, dan gubernur itu kedudukannya hampir setara.
bupati, wali kota di banyak daerah itu enggan berkoordinasi dengan gubernur karena merasa punya otonomi sendiri. Kemudian yang berikutnya, lahirlah Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Nah, di sini mulai tertib lagi ya, dari tahun 1999, itu nama undang-undangnya menggunakan pemerintahan daerah. Dan yang terakhir, yaitu Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, ini juga masih konsisten menggunakan judul pemerintahan daerah. Nah, selanjutnya, sebagai bahan diskusi, nanti teman-teman bisa menjawab pertanyaan ini di dalam forum diskusi dan juga tugas yang diberikan. Setelah melihat video ini, maka teman-teman nanti diharapkan dapat mengisi diskusi atau menjawab diskusi yang sudah diberikan di diskusi 3 dengan pertanyaan pertama, mengapa judul undang-undang tentang pemerintahan daerah selalu mengalami perubahan? Kira-kira apa alasannya? Nanti teman-teman bisa elaborasi lebih jauh dan menjawabnya di dalam forum diskusi. Kemudian di soal nomor 2, pertanyaannya adalah bagaimana perbedaan bentuk otonomi daerah pada setiap undang-undang yang berlaku. Tadi sudah saya jelaskan sekilas bentuk-bentuk otonomi daerah ya, dari Undang-Undang 145 sampai dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014. Agar jawabannya lebih komprehensif, nanti teman-teman diharapkan menjawab dengan mencantumkan sumber referensi dan juga literatur yang terpercaya. Kalau dari jurnal, maka itu adalah jurnal 5 tahun terakhir dan seterusnya. Dilarang meng-copy paste jawaban teman-teman yang lainnya ya. Demikian perkuliahan kita pada kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.